Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Bagas Wijaya Seto, Faiz Misbah Syawali, Grifanka, dan Emir Syaflah Fadil, serta Isan Poson Site akan mempresentasikan asam karboksilat. Yang pertama, gugusnya. Asam karboksilat adalah senyawa karbon yang memiliki gugus karboksil COOH. Istilah karboksilat didapatkan dari dua gugus, yaitu gugus karbonil CO dan gugus hidroksil OH. Asam karboksilat adalah turunan alkana di mana sebuah atom H alkana diganti dengan gugus COOH. Nama IUPAC. Pada sistem IUPAC, nama asam diturunkan dari nama alkana, dengan akhiran A diganti dengan OAT, dan di depannya ditambah kata asam. Secara umum, tata nama asam karboksilat sama sebagaimana aldehida, sebab gugus fungsinya sama-sama di ujung rantai. Contohnya, asam propanoat, asam 3-hidroksi 2-metilbutanoat, asam 2-metilpropanoat. Selanjutnya ada nama trivial. Nama trivial asam karboksilat diambil dari nama asal asam tersebut di alam. Misalnya, C1 dinamakan asam formiat. Kalau C2 disebutnya asam asetat. Kalau C3 asam propionat, C4 asam butirat, dan C5 asam varelat. Contohnya, HCOH. HCOH kan memiliki C-nya 1, jadi dia disebut asam formiat atau asam semut. Yang kedua, ada CH3COH. Karena CH3COH memiliki 2C, maka dia disebut asam asetat atau asam cuka. Lalu yang ketiga ada C2H5COH. Dia memiliki C-nya 3, makanya dia disebut asam propionat. Kemudian ada sifat-sifat fisika dari asam karboksilat. Yang pertama, wujudnya itu pada suhu kamar, asam karboksilat bersuhu rendah berwujud zat cair yang encer, sementara suhu tengah berupa zat cair yang kental dan suhu tinggi berupa zat padat tak larut dalam air. Kemudian ada titik didih dan titik lelehnya. Karena tarik menarik yang kuat antara molekul asam karboksilat bentuk dimer, maka titik didih dan titik lelehnya relatif tinggi, bahkan lebih tinggi dari alkohol yang bersesuaian. Kemudian ada kelarutannya. Asam karboksilat bersuhu rendah bisa larut di dalam air, tetapi yang suhunya lebih tinggi lebih sukar larut di dalam air. Kemudian ada daya hantar listriknya. Asam karboksilat punya daya hantar listrik yang lemah. Artinya, dia merupakan elektrolit lemah karena asam karboksilat terionisasi sebagian dalam air. Kemudian ada bersifat polar. Dan yang terakhir, asam karboksilat memiliki ikatan hidrogen dengan sesamanya serta molekul air. Kemudian ada sifat-sifat kimia dari asam karboksilat. Yang pertama ada kereaktifannya. Sifat kereaktifan dari asam karboksilat itu sesuai dengan sifat kekuatan asam yang dimilikinya. Asam karboksilat termasuk asam lemah. Kemudian reaksi dengan basanya, atom hidrogen dari gugus karbonil bisa dengan mudah diganti dengan atom logam, sehingga membentuk garam. Reaksi antara asam karboksilat dengan basa adalah reaksi pembentukan sabun. Kemudian ada reaksi esterifikasinya, merupakan reaksi pembentukan ester dari asam karboksilat dengan alkohol. Pada reaksi ini, atom hidrogen dari gugus COH diganti gugus alkil dari alkohol. Kemudian ada kepolarannya. Ester dari asam karboksilat suhu rendah punya sedikit kepolaran, namun suhu yang lebih tinggi hampir non-polar. Kemudian yang terakhir, ikatan hidrogennya dalam senyawa ester tidak ada ikatan hidrogen. Yang ada adalah ikatan van der Waals yang sangat lemah. Ikatan ini semakin kuat untuk suhu yang lebih tinggi. Nah, asam karboksilat itu merupakan asam organik yang mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan kita. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari asam karboksilat. Yang pertama itu ada asam format. Asam format itu adalah cairan yang tidak berwarna, baunya tajam, alkohol, mudah larut dalam air, dan eter. Biasanya penggunaan asam format adalah di industri tekstil, penyamakan kulit, atau perkebunan karet untuk penggumpalan lateks. Yang kedua adalah asam asetat atau asam cuka. Asam asetat itu murni disebut sebagai asam asetat glasial, yakni cairan bening tidak berwarna, berbau sangat tajam, membeku pada suhu
16,6 derajat Celcius serta membentuk kristal menyerupai es atau gelas. Senyawa ini biasanya dipakai sebagai selulosa penahan warna supaya tidak mudah luntur, larut, dan pembuatan cat. Yang ketiga itu ada sebagai bahan pembuatan ester dengan mereaksikannya dengan alkohol. Yang keempat ada asam karboksilat suhu tinggi dipakai untuk membuat sabun apabila direaksikan dengan basa. Contohnya adalah asam stearat dan asam palmitat. Dan yang terakhir itu ada asam benzoat atau asam karboksilat aromatik yang dipakai sebagai pengawet makanan, misalnya pada kecap, saus tomat, atau minuman dari buah-buahan. Lalu selanjutnya ada contoh turunan asam karboksilat. Menurut buku Gliserol, sampah biodiesel bernilai oleh Dr. Febri Odel Nitbani, berikut ini turunan asam karboksilat. Yang pertama ada asam glycerid, yang kedua ada asam hidroksipirufat, yang ketiga ada asam mesosalik, yang keempat ada asam glikolik, yang kelima ada asam oksalit, dan yang terakhir ada asam taktonik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mir.